Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Bersama saya dosen pengampu Anda semua, Irfani Zuhrufilah. Baik, kali ini adalah pertemuan kita yang ke-6 dengan bahasan sistem operasi atau biasa disingkat dengan OS. Pada kesempatan kali ini, subpokok bahasan yang akan dibahas adalah fungsi OS, arsitektur OS, jenis-jenisnya, serta prinsip kerja dasar dan jenis perangkat lunak di atas OS. Dan yang keenam ada tambahan tentang tren teknologi dan peluang penelitian serta pengembangan. Sebelum masuk kepada definisi sistem operasi, perlu kita mengerti bahwa sistem operasi itu merupakan penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat keras yang dimiliki mesin ketika awal-awal perkembangan komputer. Nah, sebelum ada sistem operasi, orang-orang ketika itu hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan digital. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini, maka sudah terdapat berbagai macam sistem operasi dengan memiliki keunggulannya masing-masing. Nah, untuk definisi dari sistem operasi itu sendiri merupakan beraneka ragam ya, bergantung dengan perkembangannya dan teknologinya seperti apa. Namun secara garis besar, sistem operasi itu didefinisikan yang pertama merupakan software yang mengontrol hardware yang berupa program biasa. Kemudian yang kedua, program yang menjadikan hardware lebih mudah untuk digunakan. Dan yang ketiga, sistem operasi itu merupakan kumpulan program yang mengatur kerja user sesuai dengan keinginan dari user itu sendiri. Lanjut, masuk pada fungsi sistem operasi atau fungsi OS. Pada dasarnya, fungsi dan tujuan OS itu untuk menjembatani antara hardware yang digunakan oleh pengguna dan program aplikasi yang dijalankan oleh pengguna. Lalu kemudian juga untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh user dan berbagai program aplikasi. Kemudian sebagai program pengendali untuk menghindari error dan pengguna komputer yang tidak perlu sebagai penjaga yang menjaga komputer dari berbagai kemungkinan kerusakan. Juga sebagai manajer sumber daya hardware, seperti mengatur memori, kemudian printer, CD-ROM, dan lain-lain. Itu adalah fungsi-fungsi dasar dari sistem operasi. Namun secara umum, sistem operasi itu memiliki tujuan dasar yang pertama, efisiensi, kemudian yang kedua, kemudahan, yang ketiga, kemampuan berevolusi. Nah, kemudian seperti halnya sistem operasi memiliki fungsi dan tujuan, maka perlu kita ketahui juga bahwa sistem operasi memiliki arsitektur. Arsitektur sistem operasi ini adalah arsitektur perangkat lunak yang digunakan di dalam membangun perangkat lunak sistem operasi. Dan arsitektur sistem operasi ini terbagi menjadi ada 5 bentuk arsitekturnya. Yang pertama ada sistem monolitik, kemudian sistem berlapis, kemudian sistem mesin virtual atau sistem MV, kemudian sistem client server, dan sistem berorientasi objek. Yang pertama adalah arsitektur sistem operasi sistem monolitik. Sistem monolitik ini adalah sistem operasi sebagai kumpulan prosedur bahwa prosedur-prosedur di dalamnya saling memanggil apabila perlu. Kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi, dan seluruh komponen sistem operasi berada di dalam satu alamat. Kelebihannya adalah layanan dapat dilakukan dengan cepat karena terdapat di satu alamat. Kelemahannya, pengujian dan penghilangan kesalahan sulit karena tidak dapat dipisahkan dan dilokalisasi. Yang kedua, sulit di dalam menyediakan fasilitas pengamanan.
Yang ketiga merupakan pemborosan bila setiap komputer harus menjalankan kernel monolitik sangat besar, sementara sebenarnya tidak memerlukan seluruh layanan yang disediakan oleh kernel. Yang keempat, tidak fleksibel. Yang kelima, kesalahan pemrograman satu bagian dari kernel menyebabkan matinya seluruh sistem. Jadi ini adalah kelemahan dari sistem monolitik. Seperti namanya, jadi seluruh komponen sistem itu berada hanya di dalam satu alamat. Kemudian selanjutnya adalah contoh penerapan arsitektur sistem monolitik. Contohnya di sini untuk struktur sistem MS-DOS tidak memiliki struktur yang baik, sangat kecil dan banyak keterbatasan, terbatas pada hardware dan tidak berbagi. Nah, di sini ada diagram atau gambar bagaimana sistem monolitik itu diterapkan di dalam MS-DOS. Yang kedua adalah arsitektur sistem berlapis. Sistem berlapis ini merupakan sistem operasi yang dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan. Nah, di dalam hal ini, lapisan bawah itu memberi layanan kepada lapisan yang ada di atasnya. Dan masing-masing lapisan berada di satu ruang alamat tersendiri. Berbeda dengan sistem monolitik tadi. Kalau monolitik itu semua komponen berada di dalam satu alamat. Namun kalau sistem berlapis itu setiap lapisannya berada di ruang alamatnya masing-masing. Untuk karakteristik dari sistem berlapis, yang pertama, seperti sudah disebutkan sebelumnya, bahwa lapisan yang paling bawah adalah lapisan yang memberi layanan pada lapisan di atasnya, di mana lapisan bawah adalah perangkat keras, dan yang paling tinggi adalah user interface. Nah, sebuah lapisan itu adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Lalu, struktur yang berlapis ini dimaksudkan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi. Setiap lapisan juga mempunyai fungsional dan antarmuka masukan keluaran di antara dua lapisan yang bersebelahan. Seperti itu. Selanjutnya, arsitektur dari sistem berlapis ini memiliki lapisan-lapisan seperti yang bisa Anda lihat di slide ini. Lapisan 0 itu namanya lapisan Processor Allocation and Multiprogramming. Fungsinya untuk mengatur alokasi pemroses dan switching, multiprogramming, dan pengaturan prosesor. Kemudian lapisan 1 namanya Memory and RAM Management. Kemudian lapisan 2 namanya Operator Process Communication. Lapisan 3 lapisan Input-Output Management. Lapisan 4 adalah lapisan User Program. Dan lapisan yang kelima adalah lapisan Operator. Nah, sistem berlapis ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah memiliki semua keunggulan rancangan seperti yang ada pada sistem modular, yaitu sistem dibagi menjadi beberapa modul dan setiap modul dirancang, dikode, dan diuji secara independen. Kemudian yang kedua, sistem berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi, dan implementasi dari sistem operasi. Nah, kelemahannya adalah fungsi-fungsi sistem operasi yang harus diberikan ke masing-masing lapisan harus diberikan secara hati-hati. Contoh dari penerapan sistem berlapis ini adalah contoh sistem operasi THE. Nah, untuk sistem operasi THE ini lapisannya, lapisan 0-nya itu hardware, lapisan 1 itu penjadwalan CPU, lapisan 2 manajemen memori, lapisan 3 operator, console device driver, kemudian lapisan 4 buffering input-output device, kemudian lapisan 5 adalah user program. Kemudian di sini juga ada sistem operasi Venus. Lapisan 0-nya adalah hardware, lapisan 1 instruksi interpreter, lapisan 2 penjadwalan CPU, lapisan 3 input-output channel, lapisan 4 virtual memory, lapisan 5 device driver and scheduler, kemudian lapisan 6 adalah user program. Nah,
Ini adalah contoh-contoh dari sistem yang menggunakan arsitektur sistem operasi yang sistem berlapis. Nah, ini adalah penggambaran dari contoh penerapan sistem berlapis ya. Bisa dilihat pada slide ini. Lalu kita masuk pada arsitektur yang ketiga. Nah, arsitektur yang ketiga ini adalah arsitektur sistem operasi mesin virtual. Sistem mesin virtual ini atau MV adalah sebuah mesin yang mempunyai dasar logika yang menggunakan pendekatan layers dari sistem komputer. Nah, saat ini mesin virtual dapat mensimulasikan perangkat keras walaupun tidak ada perangkat keras aslinya sama sekali. Karakteristik ini mendasar dari sebuah mesin virtual adalah batasan-batasan bagi perangkat lunak yang berjalan di dalam mesin tersebut, sumber daya yang dibatasi, dan tidak dapat mengakses keluar tembok batasan dunia maya. Nah, ini ada penggambaran tentang penerapan dari arsitektur mesin virtual. Bisa dilihat pada slide ini, ya. Untuk sistem operasi mesin virtual ini bisa kita lihat bahwa memiliki kategori yang secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama, virtual machine system. Yang kedua adalah virtual machine process. Virtual machine system ini merupakan perangkat yang berupa platform sistem yang lengkap dan dapat menjalankan sebuah sistem operasi yang lengkap. Sedangkan virtual machine process adalah merupakan mesin virtual yang didesain untuk menjalankan sebuah program komputer tertentu, yang berarti bahwa mesin virtual ini mendukung proses yang tertentu juga. Bisa dilihat di sini bahwa sistem mesin virtual juga seperti pada arsitektur yang lain memiliki kelemahan dan keunggulannya sendiri-sendiri. Nah, untuk contohnya bisa dilihat yang menerapkan sistem mesin virtual ini merupakan Windows NT, dan Linux. Ini adalah contoh ya. Dan tentu saja bukan hanya ini ya, dan masih banyak contoh yang lain. Kelebihannya adalah pengembangan sistem dikerjakan pada mesin virtual, termasuk mesin fisik dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal. Yang kedua adalah mesin virtual dapat menyediakan set instruksi arsitektur yang berbeda dari mesin fisiknya. Kelemahannya, mesin virtual ini tidak begitu efisien dibandingkan mesin fisik ketika mengakses hardware secara tidak langsung. Kemudian, konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin fisik. Yang ketiga adalah ketika virtual machine multiple berjalan secara bersamaan pada host yang nyata, yang sama, kemungkinan kecepatan eksekusinya itu masing-masing berbeda, menunjukkan kinerja yang bervariasi atau kecepatan eksekusinya itu tidak sama. Arsitektur dari sistem operasi yang selanjutnya adalah arsitektur sistem client-server. Untuk sistem operasi client-server ini merupakan kumpulan proses. Di dalam hal ini, konsepnya itu berdasarkan dibedakan menjadi server dan klien. Untuk server dan klien ini berinteraksi dengan saling melayani, di mana server itu bertindak sebagai proses yang menyediakan layanan, dan klien adalah proses yang meminta layanan. Untuk alur interaksi proses server klien ini, yang pertama, proses klien mengirim pesan permintaan pada server dan menanti pesan jawaban. Kemudian, alur yang selanjutnya adalah proses server melakukan tugas yang diminta oleh proses klien. Kemudian, proses server mengirim hasil dalam bentuk pesan jawaban ke proses klien. Kemudian proses server hanya melayani permintaan proses klien dan tidak memulai percakapan dengan proses klien. Seperti itu untuk alur interaksinya. Kemudian, masalahnya adalah tidak semua proses dapat dijalankan di tingkat pengguna.
Kemudian cara mengatasinya adalah dengan proses kritis yang tetap berada di kernel yang berhubungan dengan hardware dan mekanisme pada kernel dilakukan seminimal mungkin sehingga akses ruang pengguna dapat dilakukan secara tepat. Seperti halnya kepada arsitektur yang lain, arsitektur dari sistem operasi client server juga memiliki kelemahan dan kekurangan. Untuk kelemahan dan kekurangannya itu bisa dibaca ya pada slide ini. Contoh penerapan dari sistem operasi client server ini adalah berada pada Windows 2000 Server dan sistem operasi Linux. Selanjutnya adalah arsitektur sistem operasi. Arsitektur yang terakhir adalah yang sistem berorientasi objek. Sistem berorientasi objek ini merupakan sistem operasi yang merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses dan terstruktur serta memisahkan layanan yang disediakan dan implementasinya. Karakteristik dari sistem berorientasi objek adalah pada sistem berorientasi objek, layanan diimplementasikan sebagai kumpulan objek, di mana objek-objek ini mengkapsulkan struktur data dan sekumpulan operasi pada struktur data tersebut. Setiap objek diberi tipe yang menanda di properti objek seperti proses, kemudian direktori, kemudian berkas-berkas, dan lain sebagainya. Dengan memanggil operasi yang didefinisikan di objek, maka data yang dikapsulkan tadi dapat diakses dan dimodifikasi. Nah, model ini merupakan model yang sangat terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan implementasinya. Contoh penerapan arsitektur sistem operasi yang menggunakan sistem berorientasi objek itu berada pada MS Windows NT yang telah mengadopsi beberapa teknologi berorientasi objek, tetapi tidak sepenuhnya. Hanya sebagian dari arsitektur berorientasi objek saja yang diterapkan kepada MS Windows NT. Contoh lain yang mengadopsi yang menggunakan sistem operasi berorientasi objek itu adalah Eden, kemudian Choices, ada Xkernel, ada Clouds, ada Amoeba, dan Muse. Nah, untuk subpokok bahasan arsitektur sistem operasi, pembahasannya sampai kepada sistem berorientasi objek. Selanjutnya adalah jenis-jenis sistem operasi. Nah, untuk jenis-jenis sistem operasi ini dibagi menjadi dua kategori umum. Yang pertama adalah jenis sistem operasi yang digunakan pada mobile. Nah, untuk jenis sistem operasi pada mobile itu ada Java, kemudian Android, ada iOS, dan yang terdahulu itu ada Symbian dan BlackBerry. Kategori yang kedua itu adalah jenis-jenis sistem operasi yang digunakan untuk desktop. Yang pertama ada DOS, kemudian Windows, ada Unix, dan Macintosh. DOS ini adalah singkatan dari Disk Operating System, di mana DOS itu merupakan sistem operasi yang pertama kali digunakan dan masih digunakan hingga saat ini. Kemudian Windows. Windows ini dirancang oleh Microsoft Corporation untuk menjalankannya masih bergantung kepada sistem Disk Operating System. Kemudian ada Unix. Nah, Unix ini diciptakan oleh ahli riset Bell Laboratories itu, tetapi saat ini kurang diminati. Kenapa kurang diminati? Karena penggunaan komputer mikro sulit untuk menyatukan standar-standar sistem. Nah, Unix ini versi terbarunya adalah Linux, dan untuk agar Linux itu mudah dipasarkan, maka Linux digunakan, sistem operasi yang digunakan secara gratis. Kalau Windows ini kan berbayar ya, kalau Linux itu bisa digunakan secara gratis. Untuk Macintosh atau yang biasa dikenal dengan desktop Mac, pertama kali dikeluarkan oleh perusahaan Apple Corporation, di mana sistem ini hanya ditujukan untuk komputer berbasis grafis atau biasa disebut dengan GUI.
Bisa dilihat pada slide ini, di gambar sebelah kiri ini sering kita temukan pada laptop tampilan seperti ini ketika menjalankan command run. Ini akan terlihat seperti ini tampilannya. Ini tampilan dari sistem operasi DOS atau Disk Operation System. DOS ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah DR-DOS, kemudian PC-DOS, dan memiliki desain yang dirancang dan dibuat oleh perusahaan Microsoft pada sistem operasi ini. Dan sudah disebutkan sebelumnya bahwa sistem operasi DOS itu masih digunakan hingga saat ini. Lalu kemudian ada Windows. Sesuai dengan perkembangan zaman, Windows ini terus dilakukan pembaruan. Untuk Windows yang terbaru adalah Windows 10. Dulu dimulai dengan Windows 98. Nah, kemudian Windows ini merupakan yang dirancang oleh Microsoft Corporation. Pada awalnya itu dibuat merupakan sistem operasi versi 3X. Untuk menjalankannya masih bergantung pada sistem operasi DOS ketika itu. Nah, tujuan awalnya hanya untuk mengatasi masalah yang dihadapi pengguna komputer di dalam melakukan multitasking dan multi-user. Untuk sistem operasi Macintosh, pertama kali dikeluarkan oleh perusahaan Apple Corporation. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa sistem operasi ini berbeda dengan sistem operasi yang lain seperti DOS dan Windows karena hanya dikhususkan untuk komputer yang berbasis grafis atau istilah lainnya disebut graphical user interface. Penggunaan dari Macintosh ini sangat spesifik karena file-filenya tidak dapat digunakan pada komputer lain, tetapi hanya dapat digunakan pada sesama komputer yang menggunakan sistem operasi Macintosh juga. Karena pada komputer Macintosh itu tidak dikenal adanya extension .exe seperti pada sistem operasi DOS dan seperti pada sistem operasi Windows. Kemudian di sini ada yang disebut lagi sistem operasi Unix. Unix ini pertama kali digunakan untuk komputer mini dan untuk komputer mainframe. Dan saat ini sudah digunakan oleh komputer-komputer mikro juga. Nah, komputer ini, sistem operasi Unix juga diciptakan oleh ahli riset di Amerika. Kemudian, Unix saat ini sudah dikembangkan dengan versi terbarunya Linux karena Unix sendiri kurang diminati pengguna. Dan Linux ini mempromosikan serta memperkenalkan sistem operasinya itu kepada masyarakat pasar yang luas. Juga sudah disebutkan sebelumnya adalah pembuatannya itu memasarkannya penggunaannya secara gratis. Saat ini biasanya untuk prinsip dasar kerja OS ini sebenarnya berkaitan erat dengan hardware atau perangkat kerasnya, karena sistem operasi itu sendiri menangani seluruh perangkat untuk input data, kemudian seluruh perangkat untuk output data, serta bagaimana penyimpanannya. Dan peran OS ini sebenarnya adalah yang paling urgent di dalam sebuah komputer atau desktop ataupun mobile. Karena tanpa OS, maka sistem di dalam perangkat atau di dalam komputer itu tidak akan berjalan dan perangkat keras hanya akan dianggap sebagai benda mati jika OS-nya tidak ada. Cara kerja dari sistem operasi sendiri itu mula-mula ketika komputer dihidupkan, pertama kali sinyal yang dikirimkan komputer itu langsung ke operasi sistem yang tersimpan di dalam RAM yang ada di dalam hard disk. Kemudian bagian dari OS akan secara otomatis melakukan tugasnya untuk berkomunikasi dengan hardware yang disebut sebagai kernel.
Nah, untuk bagian OS yang terhubung dengan pengguna atau user interface-nya disebut sebagai shell. Nah, pertama, operating system atau sistem operasi akan menjadwalkan setiap proses di dalam pembuatan file, kemudian sinkronisasi antara file, kemudian komunikasi antara file, baik itu menghapus, mengedit, menyimpan, dan lain sebagainya. Dan sistem ini juga melakukan penghentian atau penundaan proses secara paksa jika terjadi error atau macet di dalam akses sebuah program atau aplikasi. Nah, kemudian yang kedua, selanjutnya sistem operasi bertugas untuk memanajemen memori utama untuk mengatur ataupun mengalokasikan jumlah dari memori yang dibutuhkan oleh perangkat serta lokasi memori yang dibutuhkan untuk menampung sebuah proses yang sedang dijalankan oleh pengguna. Nah, selanjutnya jika OS tidak dapat melakukan keduanya, maka yang terjadi adalah tumpang tindih atau error. Nah, sebab kenapa error terjadi? Sebab memori tidak cukup untuk menampung beban proses yang sangat tinggi. Selanjutnya, jika terjadi error, maka OS akan melanjutkan dengan cara mengerjakan manajemen pada sistem input dan output. Apa yang disebut sebagai sistem manajemen input-output? Nah, di sini bisa dilihat penjelasannya bahwa manajemen data input dan output itu merupakan data yang berasal untuk data input, merupakan data yang berasal melalui mouse, data masukan melalui mouse ataupun keyboard ataupun perangkat lainnya. Nah, untuk sedangkan manajemen data output itu output data yang memiliki tugas menampung data atau buffering, lalu kemudian scheduling, kemudian ada spooling, serta untuk mengalokasikan driver ke hardware yang terhubung dengan perangkat CPU. Kemudian ada juga manajemen penyimpanan. Nah, di dalam penyimpanan, sistem akan melakukan manajemen pada penyimpanan sekunder. Nah, seringkali disebut penyimpanan sekunder. Nah, penyimpanan sekunder ini berupa hard disk ataupun USB flash disk ataupun DVD ataupun SSD dan lain sebagainya. Itu semua disebut sebagai media penyimpanan sekunder. Nah, seperti itu prinsip dasar kerja dari sistem operasi. Di sini bisa dilihat penggambarannya bagan dari sistem operasi bekerja. Di sini ada program, ada user, kemudian ada sistem operasi sebagai perantara antara hardware dan user. Dan di dalam operating system ini ada manajemen memori, kemudian ada manajemen input-output, serta di sini program-program yang dieksekusi oleh user. Ini adalah bagian sistem operasi yang bisa juga disebut sebagai sistem call dari sisi user atau dari sisi pengguna. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, kita akan masuk pada jenis-jenis perangkat lunak yang berada di atas OS. Nah, tanpa bantuan perangkat lunak, maka browser web tidak akan dapat menjelajahi internet. Demikian pula, tanpa sistem operasi, tidak ada aplikasi yang dapat berjalan di komputer. Nah, jadi seperti sebuah layer, maka aplikasi apapun yang kita jalankan pada perangkat kita saat ini, semua program atau aplikasi ini mereka berada atau berjalan di atas sistem operasi atau berada di atas OS. Nah, secara umum ada dua klasifikasi utama yang disebut sebagai jenis perangkat lunak.
yang berjalan di atas sistem operasi. Yang pertama perangkat lunak sistem, dan yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, atau yang dimaksudkan pada jenis perangkat lunak di atas OS ini, masuk pada klasifikasi yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Nah, untuk perangkat lunak aplikasi ini juga dikenal sebagai program pengguna atau program produktivitas, yang merupakan perangkat lunak yang membantu pengguna di dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti melakukan penelitian online, kemudian mencatat catatan, kemudian manajemen pengaturan alarm, kemudian merancang grafis, kemudian membuat log, kemudian melakukan perhitungan dan lain sebagainya, bahkan sampai kepada bermain game. Perangkat lunak aplikasi ini berada di atas OS karena tidak seperti perangkat lunak sistem. Perangkat lunak aplikasi digunakan oleh pengguna akhir dan spesifik di dalam fungsi atau tugasnya dalam melakukan pekerjaan yang sudah didesain. Karakteristik dari perangkat lunak aplikasi ini adalah sebagai perangkat lunak non-esensial karena kebutuhannya sangat subjektif, dan kalaupun perangkat lunak ini tidak ada, maka tidak akan mempengaruhi dari fungsi dari sistem yang ada di dalam sebuah komputer ataupun di dalam sebuah perangkat desktop dan mobile. Contohnya, misalnya browser adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk browsing internet. Kalaupun browser tidak ada, maka komputer tetap akan bisa digunakan. Contohnya seperti itu. Untuk perangkat lunak aplikasi ini memiliki jenis-jenis perangkat lunaknya sendiri, yang di sini dibagi menjadi 6 kategori. Ada kategori pengolah kata atau word processor. Beberapa contoh pengolah kata ini ada Abi Word, ada Apple iWork Pages, kemudian ada Corel Word Perfect, Google Docs, dan yang sangat familiar digunakan oleh seluruh umat manusia adalah Microsoft Word. Kemudian ada software database. Software database ini disebut juga sebagai sistem manajemen basis data atau DBMS. Untuk mahasiswa di ilmu komputer dan informatika serta sistem informasi, semua punya mata kuliah DBMS ya. Tentu saja sudah sangat lumrah untuk semester 3 kenal dengan DBMS, yang contoh aplikasinya atau programnya adalah Clipper, ada DBase, ada FileMaker, ada FoxPro, Microsoft Access, dan MySQL. Kemudian kategori multimedia. Untuk perangkat lunak multimedia ini digunakan untuk editing video, kemudian animasi, membuat animasi, grafis, dan editing gambar, dan lain sebagainya. Nah, contoh software yang digunakan di dalam perangkat lunak multimedia ada paling banyak itu digunakan orang adalah Adobe Photoshop, kemudian Inkspace, ada MediaMonkey, kemudian ada Picasa, VLC Media Player, Windows Media Player, dan Windows Movie Maker, dan masih banyak lagi. Ada juga perangkat lunak di dalam kategori pendidikan dan referensi. Untuk jenis perangkat lunak ini secara khusus dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran tentang subjek-subjek tertentu. Nah, contoh software ini adalah Delta Drawing, ada Gcompress, ada Judul Jumpstart, ada KidPix, ada Mindplay, ada TuxPaint, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kategori selanjutnya ada perangkat lunak grafis. Untuk perangkat lunak grafis ini contohnya Adobe Photoshop, kemudian Autodesk Maya, Blender, dan lain-lain. Ada Corel Draw juga. Kemudian ada PaintShop Pro, dan lain sebagainya. Yang untuk selanjutnya kategori browser web. Nah, browser web ini digunakan untuk menjelajahi internet.
Browser web ini membantu user di dalam menemukan dan mengambil data di seluruh web. Contohnya adalah Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan lain-lain. Ini sudah sangat familiar untuk para pengguna yang berselancar di dunia maya. Selanjutnya, untuk perangkat lunak aplikasi ini, berdasarkan klasifikasi ketersediaan, dapat diklasifikasikan untuk kemampuan berbaginya dibagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama ada freeware, kemudian ada shareware, ada open source, dan ada perangkat lunak. Kemudian freeware ini digunakan tanpa biaya dan tidak memberikan kebebasan apapun untuk memodifikasi perangkat lunaknya atau mengenakan biaya untuk distribusinya. Contohnya adalah Adobe Reader, kemudian ada Skype, ada Yahoo Messenger. Ini adalah 3 contoh software freeware yang sudah sangat familiar di telinga kita. Dan tentu saja masih banyak software yang lainnya, tetapi yang sangat familiar adalah Adobe Reader, Skype, dan Yahoo Messenger. Lalu kemudian klasifikasi selanjutnya adalah shareware. Ini shareware digunakan untuk distribusinya digunakan secara bebas, namun pengguna hanya sebagai percobaan atau trial, biasanya seperti Adobe Acrobat, kemudian seperti WinZip dan PHP Debugger. Ini biasanya digunakan trial, biasanya cuma 7 hari atau 30 hari. Kemudian ada juga open source. Open source ini ada yang gratis dan ada yang berbayar. Jenis perangkat lunak open source ini merupakan yang tersedia untuk pengguna dengan kode sumber atau source code, yang berarti bahwa pengguna dapat dengan bebas mendistribusikan dan memodifikasinya, serta untuk menambahkan fitur-fitur yang dapat ditambahkan di dalam perangkat lunaknya. Salah satu contohnya adalah Mozilla Firefox, kemudian Apache Web Server, dan Thunderbird. Yang keempat adalah perangkat lunak, dikenal juga sebagai perangkat lunak sumber tertutup karena penggunaannya ini berbayar dan memiliki hak paten atas kode-kode sumbernya atau source code-nya ini sudah memiliki hak paten, sehingga untuk mengaksesnya harus berbayar. Yang terakhir adalah kita di sini masuk kepada tren teknologi. Nah, untuk berkaitan dengan pokok bahasan kita kali ini, maka tren teknologi yang saya tampilkan adalah di 2020 ini teknologi 5G. Nah, salah satu generasi laptop pertama yang memiliki konektivitas 5G ini adalah laptop HP Elite Dragonfly. Teknologi laptop terbaru ini dipasarkan, pertama kali diperkenalkan di ajang Consumer Electronic Show tahun 2020 di bulan Januari. Jadi sudah setahun untuk sejak pertama kali diperkenalkan. Baik, untuk bahasan yang terakhir adalah peluang penelitian dan pengembangan. Untuk peluang penelitian dan pengembangan berkaitan dengan tren teknologi 5G tadi, tentu saja ini berkaitan erat dengan aplikasi yang ditanamkan di mobile. Nah, untuk mahasiswa Universitas Harapan Bangsa ini, teknologinya itu sangat cenderung berkaitan erat dengan kesehatan. Nah, jika Anda semua memiliki masalah tentang hal itu, bisa dicoba dicarikan rumuskan solusinya, lalu kemudian kaitkan dengan teknologi apa yang paling sesuai saat ini. Maka di situ akan ada peluang di dalam hal membuat karya ilmiah ataupun penyelesaian skripsi Anda di akhir semester atau di akhir perkuliahan.
Baik, dari saya cukup sampai di sini. Jangan lupa mengerjakan tugas, mengisi presensi, perhatikan ketentuan tugas yang diberikan. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi saya di kontak WhatsApp sebelum UTS berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.